Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersendu, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaktian, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-145 dengan judul Memburu dan Diburu. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Herman Wijaya sebagai Buyung Codet, Sunario sebagai Mat Rompal, Peter Orlades sebagai Jamie, Edi Juni sebagai Boy Baret, Bambang Jeger sebagai Evan, Estu Irene sebagai Hesti, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yerudi Wartono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan, Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Tak ada saat-saat yang lebih menegangkan dan melelahkan, selain saat-saat di mana kenangan mimpi buruk melanda angan, yang membuat seorang manusia yang paling perkasa sekalipun akan merintih, mengkerang, menggeliat oleh himpitan khayal yang menghempaskan ke arah kenangan yang hanya menggambarkan luka, darah, dan kengerian. Dan itulah yang dialami oleh Galang. Perlahan Galang membuka matanya, dan ia mendapatkan tubuhnya masih terbaring di atas meja panjang yang terletak di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh asap rokok dan bau minuman keras. Dan wajah-wajah pertama yang dilihatnya adalah wajah-wajah mereka yang pernah akrab dalam hidupnya, baik sebagai sahabat ataupun sebagai musuh. Dan di antara wajah-wajah itu, Galang melihat wajah tulus seorang gadis yang memiliki sinar mata bening, sebening embun pagi. Hesti. Galang, aku senang sekali kau dapat sembuh kembali, Galang. Sembuh? Aku tidak tahu apa yang telah terjadi atas diriku. Aku hanya merasakan diriku sangat letih. Letih sekali. Codet, Rompa, Evan, kalian di sini? Goblok. Jelas aku di sini, tolol. Ini kan tempat tinggalku. Dan juga si Rompa ini memang anak buahku. Sedangkan pemuda ini hanya punya urusan dengan adiknya, si Hesti. Hei, Kara. Sekarang katakan apa yang terjadi dengan dirimu. Bangsat. Selama ini kau membuat repot kami saja. Mari, Galang. Ku bantu kau untuk duduk. Ayo, pegang tanganku. Bisa? Oh, untung ada Hesti yang sabar membujuk kau selama kau tidak sadar. Kalau aku, bisa kulemparkan kau ke dalam sumur di belakang sana. Sudahlah, Codet. Galang, minumlah air putih ini supaya kau merasa lebih segar. Terima kasih, Hesti. Sekarang aku tahu. Aku telah mengalami sakit lupa ingatan seperti yang dialami oleh si Oman, orang yang hampir menembak kau itu, Codet. Kau lebih parah, Galang. Kalau si Oman hanya lupa ingatan sementara, tapi kau sudah mirip orang gila. Sudahlah, Codet. Biarkan Galang berbicara. Galang, kalau tidak salah, kau pernah menyebut-nyebut nama Profesor Herring. Siapa dia? Bisakah kau ceritakan perlahan-lahan? Profesor Herring. Benar. Dia adalah atasannya si Tengkorak. Keparat. Jadi si Tengkorak itu masih punya atasan lagi. Jadi dia bukan pimpinan tertinggi. Bukan. Si Tengkorak hanya merupakan pimpinan boneka yang dikendalikan oleh seorang yang lebih memiliki wibawa. Dialah yang menyebut dirinya Profesor Herring. Rompal, ambilkan botol minumanku. Teruskan, Galang. Apakah orang yang menjadi pimpinan itu juga seorang lelaki kurus kering seperti si Tengkorak? Dia adalah seorang wanita. Seorang wanita? Pimpinan si Tengkorak itu seorang perempuan. Gila. Bagaimana si Tengkorak itu mau saja tunduk diperintah oleh perempuan? Goblok. Yang jelas aku harus kembali ke sana dan meringkus mereka secepatnya. Tunggu. Kau belum mengatakan bagaimana caranya kau dibuat mereka sampai lupa ingatan. Tidak ada gunanya untuk diceritakan. Hal itu sudah terjadi. Dan aku
tidak mau kehilangan banyak waktu. Evan, kau ikut. Tentu. Aku punya urusan dengan si Tengkorak. Perkelahianku dengan dia belum selesai. Ya, aku juga ikut. Aku si Mat Rompal tidak akan melupakan si Tengkorak. Waktu dia mencelakakan aku dan si Boy Baret di sebuah sungai. Ketika kami sama-sama kabur dari penjara. Aku juga ikut. Boy Baret, kau jangan kemana-mana. Kakimu belum sembuh. Tidak apa-apa, Nona. Aku tidak akan membiarkan si Rompal ini mengejar si Tengkorak. Aku juga punya dendam pada si kurus itu. Boy, dengan kakimu yang pincang itu, bagaimana kau bisa memburu si Tengkorak? Kau seharusnya pensiun saja. Jangan menghina kau, Mat. Biar kakiku pincang begini, aku masih bisa menghajarmu, tahu? Diam! Kalian boleh membuat rencana apa saja. Tapi ingat, ini adalah tempat kediamanku. Dan aku yang jadi pimpinannya. Tahu? Aku yang punya hak untuk memerintah. Galang, kau boleh memburu perempuan atasannya si Tengkorak itu. Itu urusanmu. Kau boleh menangkap perempuan itu ataupun mengawini dia. Terserah kau. Tentang urusan si Tengkorak, itu adalah urusanku dan semua anak buahku. Tahu? Rompal! Panggil semua anak-anak ke sini. Cepat! Oi! Semua kumpul! Semua kumpul! Jika Deka bicara! Ayo kumpul! Ayo kumpul cepat! Ayo! Diam! Ini bukan pasar burung, tahu? Hah? Jangan ngomong sendiri-sendiri. Nah, kalian dengarkan. Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk menggempur kekuatan si Tengkorak. Diam! Dengar. Selama ini, tujuan kejahatan kita memang untuk membalas dendam. Kita memang bajingan murahan yang terdiri dari copet, tukang jambret, tukang tipu, karong, maling, dan sebagainya. Tapi kita tidak mau dihina oleh si Tengkorak. Meskipun mereka adalah penjahat-penjahat tingkat tinggi, kita akan gempur mereka. Sebagai bukti bahwa bajingan-bajingan murahan seperti kita ini pun tidak bisa dibuat main-main seenaknya. Dan kau, Galang, kau dan anak muda ini bukan termasuk kelompok kami. Kau boleh membuat rencana sendiri untuk meringkus perempuan atasannya si Tengkorak itu. Tapi kalau sekali lagi kau tertangkap mereka dan dibuat lupa ingatan lagi, maka aku tidak peduli lagi. Mat Rompal dan kau Boy Baret. Ya. Kalian atur semua persiapan. Nanti aku yang akan menentukan kapan kita mulai bergerak. Sekarang, bubar semua! Bubar! Keluar! Galang, kau boleh bicara sekarang. Ya, paling tidak, kau harus mengatakan kepadaku di mana letak sarang si Tengkorak sebenarnya. Hesti, beri aku kertas dan pensil. Akan kubuat peta mengenai lokasi sarang si Tengkorak. Aduh, di tempat ini, kalau sudah mulai mencari kertas dan pensil, rasanya pusing. Kalau tidak salah... Sudahlah, di atas meja ini saja. Codet, pinjamkan pisaumu. Nih, cepatlah. Nah, lihat. Ini jalan raya. Langsung ke sini, ada jembatan penyeberangan dan gedung-gedung perkantoran. Nah, jauh di pinggiran kota ini, ada gedung-gedung tua yang tak terpakai dan sudah berupa reruntuhan. Dan sebuah sungai kotor mengalir di situ. Kau masih ingat tempat itu, Evan? Evan? Iya. Aku pernah menemui kau dan Jamie di sana. Aku tahu tempat itu. Aku dan Mat Rompal pernah merampok janda kaya yang lewat di tempat itu. Ayo, teruskan Galang, teruskan. 3 blok dari tempat ini ada ruangan seperti bekas bengkel, dan lewat tangga besi
Ada lubang selokan dengan tutup besi. Disitulah tempatnya. Gampang. Aku bisa menemukannya dengan menutup mata. Baik, aku berunding dengan anak buahku dulu. Codet. Keparat. Baru sekarang kau memanggil namaku. Huh? Mau apa kau anak ingusan? Aku ingin menyampaikan rasa terima kasihku. Karena selama ini kalian telah memperlakukan adikku dengan baik. Goblok. Justru aku dan anak buahku yang harus berterima kasih kepada adikmu. Hah? Karena dialah maka sarang bajingan ini menjadi indah. Kapan aku boleh membawa pulang adikku? Kalau aku sudah mati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan, Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Sialan. Apa maksudnya kata-kata orang itu? Sudahlah, Evan. Si Codet memang adatnya begitu. Tapi sebenarnya pribadinya sangat baik. Oh ya, kau sudah bertemu Vera? Belum. Katanya dia sedang tidur. Benar. Mungkin dia terlalu lelah setelah semalam suntuk bersama aku bekerja merawat orang-orang yang sakit. Aku heran. Kenapa kau dan Vera kelihatan begitu kerasan tinggal di tempat seperti ini? Dengar, Evan. Aku dan Vera sedang berusaha menyadarkan Buyung Codet dan anak buahnya untuk kembali ke tengah masyarakat. Apakah kau tidak mau mendukung maksud baikku ini, Evan? Tapi kau juga harus ingat ayah. Beliau selama ini selalu memikirkan kau. Tidak. Ayah tidak pernah memikirkan kita sepenuhnya. Dia hanya memanjakan kita dengan kemewahan dan tidak dengan hatinya. Hesti, kau tidak boleh berkata seperti itu. Kau bisa bilang begitu, Evan. Karena kau anak laki-laki yang sering keluar rumah. Tapi aku adalah anak perempuan yang sangat merasakan sepi setelah ibu meninggal. Sedangkan ayah selalu sibuk dengan perusahaan-perusahaannya. Kalau saja waktu itu ayah mau menerima Ibu Yulia sebagai pengganti almarhum ibu. Apa yang kurang dari Ibu Yulia? Dia cantik, berpendidikan, bahkan sudah menjadi dokter saat berhubungan intim dengan ayah. Kau harus tahu, Hesti. Ayah membatalkan perkawinannya dengan Ibu Yulia karena ternyata Ibu Yulia bukan keturunan Ningrat, kan? Itulah keangkuhan ayah. Dia terlalu mengagung-agungkan darah kebangsawanannya. Apa bedanya darah ayah dengan darah Ibu Yulia dan darah semua orang? Maaf. Apakah kalian sudah lupa bahwa aku masih berada di sini? Seharusnya kalian tidak membicarakan masalah keluarga kalian di depanku. Lagi pula aku sudah tidak sabar lagi untuk cepat-cepat pergi ke sarang isi tengkorak. Oke, Galang. Kita berangkat.
Kalian tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja tanpa seizin Buyung Codet, atau kalian akan kutembak mati. Biarkan mereka pergi, Rompal. Tapi kalau kalian sampai berani membocorkan tempat ini kepada polisi, kalian berdua akan kuhabisi. Boleh aku minta Jamie menemani kami? Apa katamu, Evan? Jamie di sini? Iya. Justru aku dan Jamie yang mengawalmu kemari. Bagaimana, Codet? Tidak. Si monyet itu kuperlukan untuk penunjuk jalan dan memancing si tengkorak. Sudah. Kalian berdua berangkat saja sekarang, sebelum aku terlanjur bosan. Rompal, kemarikan kunci mobilku. Galang, Evan, hati-hatilah. Usahakan jangan melakukan kekerasan ya. Tak lama kemudian tampak sebuah mobil sport warna merah melaju di atas aspal jalanan yang basah oleh gerimis yang mulai menipis. Galang dan Evan berada di dalamnya. Kau kelihatannya berseri-seri, Evan. Kau sedang gembira? Iya. Aku lega setelah bertemu dengan adikku. Adikmu itu adalah seorang gadis yang lembut hati. Aku kagum kepadanya. Iya, dia memang anak perasa. Terlebih setelah ibunya meninggal. Lewat mana kita? Belok kiri dan menyusuri tepi lapangan itu. Kita perlu memotong jalan untuk cepat sampai. Evan, kau tunggu di sini. Kalau aku tidak kembali dalam waktu setengah jam, kau boleh bertindak menurut caramu sendiri. Aku tahu apa yang harus kuperbuat. Pergilah. Sebenarnya aku benci memasuki tempat ini. Tapi bagaimanapun hal ini harus kulakukan. Tidak mau mempercayai kesunyian seperti ini. Kaki tangan Profesor Harry tidak akan membiarkan tempat ini dimasuki orang begitu saja. Aku harus lebih berhati-hati. Ada orang di sebelah sana. Mungkin di balik reruntuhan dinding itu. Kalau saja aku bisa menyergapnya lebih dulu. Sayang, hari hampir gelap. Aku sulit untuk mengawasi. Aku harus mendekati dia. Nah, ya, itu bayangannya muncul. Hanya satu orang. Diam, jangan berteriak. Atau aku buat kau bisu selamanya. Cepat katakan, di mana teman-temanmu yang lain? Katakan. Galang, setan kau, lepaskan leherku dulu. Aku susah bernapas. Kau kenapa tiba-tiba ada di sini? Bangsat, kau mencekik leherku terlalu keras. Sialan kau. Pelan-pelan. Kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Bukankah kau disekap oleh orang-orang yang si Buyung Codet? Aku memang disekap di dalam gudang, tapi aku berhasil kabur lewat genteng. Dan aku kemari dengan menumpang sebuah mobil truk. Aku tahu kau pasti akan kemari. Mana si Evan? Menunggu di mobilnya. Ayo kita bergerak, tapi hati-hati. Anak buahnya si tengkorak yang paling kutakuti adalah Sabur, si Akujo itu.
Jangan khawatir, si King Kong itu sudah mati ku tembak. Evan saksinya. Oh, benarkah? Sebenarnya kau tidak boleh main bunuh begitu saja. Bagaimanapun jahatnya dia tetap manusia. Sedangkan kau sendiri juga penjahat, bukan? Alah, dunia tidak akan menangis oleh kematian si raksasa bego itu. Dan aku pun tidak menyesal. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu, Jamie. Ya, di penjara. Dan bukan di sini. Di sini kita masih harus bertanya, apakah kita masih bisa keluar dalam keadaan hidup? Shh, diam. Galang dan Jamie sama-sama merapatkan tubuh mereka ke arah dinding ketika mendadak terdengar gerakan langkah seseorang. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Tony Kumbaya, cari sangat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbaya bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tony Kumbaya, cari sangat untuk kita semua. Tony Kumbaya mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbaya memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tony Kumbaya, cari sangat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dialami oleh Galang dan Jamie di tempat itu? Dan bagaimanakah kelanjutan petualangan para tokoh yang tergelar dalam kisah ini? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.